Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Ramdhani dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang novel yang saya baca. Berikut biografinya. Judul buku yang saya baca adalah Untung Surapati, yang ditulis oleh Yudi Herwibowo dengan editor Sukini, penerbit Metamind, tebal buku sebanyak 660 halaman. Yudi Herwibowo lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, kemudian mengikuti orang tua berpindah-pindah dari Tegal, Kupang, Purwokerto, dan kemudian berkuliah di Teknik Arsitektur Universitas 11 Maret Surakarta. Ketika ada di kelas 2 SMP, cerpen pertamanya dimuat di majalah Kawanku. Untung Surapati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang lahir pada Gelgel, Bali 1660. Ia tercatat dalam Babat Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Untung Surapati bernama asli Surawiraji. Menurut Babat Tanah Jawi, ia berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Bibber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Bibber kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain. Untung Surapati akhirnya dibeli oleh Van Moor di Bali untuk dibawa bersamanya ke Batavia. Saat menjadi budak, Untung berusia 7 tahun. Semenjak memiliki budak baru, karir dan kejayaan Moor meningkat pesat. Anak kecil itu dianggap pembawa keberuntungan sehingga diberi nama si Untung. Ketika Untung berumur 20 tahun, ia dimasukkan penjara oleh Moor karena menjalin hubungan dengan putrinya yang bernama Susan. Untung kemudian menghimpun para tahanan dan berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten dikalahkan VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah tetapi hanya mau dijemput perwira VOC pribumi. Kapten Rush atau pemimpin banteng Tanjung Pura berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tentara VOC daripada harus hidup sebagai buronan. Untung pun dilatih ketentaraan, diberi pangkat letnan, dan ditugasi menjemput Pangeran Purbaya. Untung menemui Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Vendrik Kufler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Kufler di Sungai Cikalong 28 Januari 1684. Pangeran Purbaya tetap menyerah ke Tanjung Pura, tetapi istrinya yang bernama Gusti Kusuma meminta Untung mengantarnya pulang ke Kartasura. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain, ia pernah menghancurkan pasukan Jacob Cooper yang mengejarnya dari desa Rajapala. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Surapati. Surapati pun dihukum mati. Sejak itu, nama Surapati oleh Sultan Cirebon diserahkan kepada Untung. Untung alias Surapati tiba di Surakarta mengantarkan Raden Ayu Gusti Kusuma pada ayahnya, yaitu Patih Nerang Kusuma. Nerang Kusuma adalah tokoh anti VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut. Nerang Kusuma juga menikahkan Gusti Kusuma dengan Surapati. Kapten Frans Voortek, perwira VOC senior yang ikut berperang dalam penumpasan Turnajaya dan Sultan Ageng Tirtayasa, tiba di Surakarta pada bulan Februari 1686 untuk menangkap Surapati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi Nerang Kusuma pura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus di halaman keraton. Pasukan VOC hancur, sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Trek sendiri tewas di tangan Untung. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka. Sepeninggal Amangkurat II tahun 1703,
terjadi perebutan tahta Kartasura antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger. Pada tahun 1704, Pangeran Puger mengangkat diri menjadi Pakubuwana I dengan dukungan VOC. Tahun 1705, Amangkurat III diusir dari Kartasura dan berlindung ke Pasuruan. Pada bulan September 1706, gabungan pasukan VOC, Mataram, Madura, dan Surabaya dipimpin Mayor Governol menyerbu Pasuruan. Pertempuran di Benteng Bangil akhirnya menewaskan Untung Surapati alias Wiranegara tanggal 17 Oktober 1706. Namun ia berwasiat agar kematiannya dirahasiakan. Makam Surapati pun dibuat rata dengan tanah. Perjuangan dilanjutkan putra-putranya dengan membawa tandu berisi Surapati palsu. Pada tanggal 18 Juni 1707, Herman de Wild memimpin ekspedisi mengejar Amangkurat III. Ia menemukan makam Surapati yang segera dibongkarnya. Jenazah Surapati pun dibakar dan abunya dibuang ke laut. Itulah cerita dari Untung Surapati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.